mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab catatan ringkas dalam belajar Qala Ibnul Qayyim. Catatan ringkas dalam belajar. Gimana kalau bahasa Arabnya? Mudzakkirah mukhtasarah fi talabil ilmi syar'i. Nah, itu mungkin lebih kurang bahasa Arabnya seperti itu. Ya. Atau nubdzatun mukhtasarah fi talabil ilmi syar'i. Nah, lebih kurang kayak gitulah. Kalau tidak mudzakkirah ya nubdzah. Sama lah, lebih kurang. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, qad ajma'a uqala'u kulli ummatin ala anna an-na'im la yudraku bin na'im wa anna man athala ar-raha fatathu ar-raha. Masya Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau ini bisa antum baca Ibnul Qayyim. Al-Qayyimnya dikasih alif lam. Ibnul Qayyim. Tapi kalau tidak pakai alif lam, tidak ada alif lam, maka Ibnu Qayyimi al-Jauziyah. Ibnu Qayyimil Jauziyah. Qayyim itu pengurus, pengasuh, kepala sekolah lah bahasanya. Ada madrasah dulu namanya Madrasah Al-Jauziyah. Nama beliau ini Al-Imam Ibnul Qayyim. Nama beliau adalah Muhammad Ibnu Abi Bakar. Beliau menyebutkan dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, kata beliau, wa qad ajma'a uqala'u kulli ummatin, sungguh uqala kulli ummah, orang-orang yang berakal atau cendekiawan setiap umat telah bersepakat annan na'im la yudraku bin na'im, bahwasannya suatu kenikmatan tidak mungkin bisa dicapai dengan kenikmatan. Suatu kenikmatan tidak mungkin diraih dengan kenikmatan. Wa anna man athara ar-raha fatathu ar-raha, serta barang siapa yang lebih mendahulukan kesenangan, kenyamanan, maka pada akhirnya dia akan hilang kesenangan atau kenyamanan tersebut. Luar biasa ya. Ini fawaid dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa anna man athara ar-raha fatathu ar-raha, siapa yang lebih mengedepankan, lebih mendahulukan kesenangan, maka nanti di ujungnya dia akan kehilangan kesenangan tersebut. Wa anna bihasabi rukubil ahwali wa ihtimalil masyaq takunul farha wal maladzah. Beliau menyebutkan juga, sesungguhnya kadar kegembiraan dari suatu kelezatan bisa diraih dengan cara melewati kegentingan demi kegentingan serta menanggung keletihan demi keletihan. Jelas kata beliau, wa anna bihasabi rukubil ahwali wa ihtimalil masyaq takunul farha wal maladzah. Kata beliau,
sesuai ya, resiko, kengerian dan beban yang ditanggung, itulah kesenangan dan kelezatan yang akan dia raih. Fala farhata liman la hammalahu, sehingga tidak ada yang namanya kesenangan, tidak ada yang namanya kegembiraan bagi orang yang tidak pernah merasakan ham sama sekali, tidak pernah merasakan kesedihan. Tidak ada ya ikhwan, ya tullabal ilm. Jangan antum kira kesuksesan, kebahagiaan itu didapat dengan sesuatu yang senang-senang, tidak ada. Ini Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan fala farhata liman la hammalahu. Tidak ada yang namanya kesenangan, kegembiraan bagi orang yang tidak pernah merasakan penderitaan, kesedihan sama sekali. Wala ladzata liman la sabara lahu. Dan tidak ada kelezatan bagi orang yang la sabara lahu, tidak ada kesabaran. Wala na'ima liman la syaqa'a lahu. Serta tidak ada kenikmatan bagi orang yang tidak merasakan asyaqa, penderitaan. Wala rahata liman la ta'balahu, serta tidak ada roha ya, ketentraman atau kenyamanan orang yang tidak pernah merasakan kesedihan. Maka beliau mengatakan bal idza ta'ibal abdu qalilan istaraha tawilan, bahkan apabila seorang hamba itu merasakan keletihan sedikit gitu, kata beliau, istaraha qalilan, maka dia akan istirahat, akan nyaman, istirahat panjang sekali. Ya benar. Antum cuma butuh letih sedikit saja gitu loh. Butuh letih sedikit, capek sedikit, sebentar. Namun dengan antum capek sedikit sebentar ini tadi, antum akan berada pada rohah, nyaman, tenang. Ya apa tidak? Sekarang antum para penuntut ilmu, capek tak belajar tuh? Siapa pula nelpon? Oh, capek, lelah belajar, letih, itu pasti. Dia aja di reject. Capek, lelah, itu pasti. Ya, itu sesuatu yang semua orang pasti akan mengalami. Belajar tuh enak enggak? Anak mau tanya sama antum, belajar tuh enak apa enggak? Zakaria, antum yang Zakaria kan? Antum Irham kan? Enak enggak belajar Zakaria? Enak? Capek enggak? Antum jangan ngomong enak. Capek enggak? Pertanyaan, capek apa enggak? Capek. Irham, capek enggak belajar tuh? Antum udah berapa tahun mondok sebelum di sini? 4 tahun. Enak enggak di pondok itu? Jauh dari emak sama bapak, ya enggak? Makan suruh enggak terlalu enak di rumah, enak di sini. Tunjuk tangan, antum tunjuk tangan. Enak makan di rumah atau enak makan di sini? Hah? Enak makanan di rumah atau enak makanan di sini? Tunjuk tangan. Yang bilang enak makanan di rumah, tunjuk tangan. Yang enak makanan di sini? Nah. Masalahnya kata si anak, kata Afan sama adiknya, enak di pondok, di rumah nggak ada ibu yang masakin kan, bapaknya sendirian. Di sini ya ikhwan, yang jelasnya pondok pesantren itu kan tempat antum capek, lelah, ya enggak? Capek, lelah, semuanya ada kelelahan di pondok pesantren, suruh menghafal. Namun itu cuma sekejap, sebentar. Nanti ke depannya antum akan mendapatkan kesenangan. Tidak usah kita hitung akhirat, terlalu lama. Antum akan merasakan kenikmatan dunia, apalagi nikmat akhirat nanti. Itu sesuatu yang pasti. Dunia ini saja antum dengan belajar, antum akan mendapatkan hasilnya beberapa tahun kemudian. Buktikan saja. Antum akan mendapatkan sesuatu yang
kenyamanan. Bahkan terkadang antum mendapatkan rezeki yang mungkin antum belum pernah terbesit pikiran sebelumnya. Makanya butuh apa? Man athara roha fatathu roha. Orang yang lebih mengejampingkan dalam artian ar-roha, maka akan terluputkan roha, isar, ya. Mana isar itu? Athara, lebih mendahulukan yang lain dibandingkan kesenangan. Dia kesampingkan kesenangan tadi. Dia lebih mendahulukan athara roha, itu maknanya lebih mendahulukan kesenangan tadi. Maka akan terluputkan bagi dia roha nanti di akhir kemudian. Lihat kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, orang kalau capek, letih sedikit saja, sebentar saja, nanti dia akan tenang waktu yang panjang. Wa idza tahammala masyaqqatas sabr sa'atan qadahu li hayatil abad. Orang kalau, kata beliau, sanggup menanggung masyaqqatas sabr, beratnya kesabaran, ya, letihnya kesabaran, sesaat saja, sa'atan qadahu li hayatil abad, maka sungguh hal tersebut akan menuntun dia kepada kehidupan yang sangat kekal. Wa kullu ma fihi ahlun na'imil muqim fa huwa samaratu sabri sa'atin wallahul musta'an wala quwwata illa billah. Kata beliau, segala sesuatu yang padanya terdapat orang-orang yang merasakan kenikmatan yang berkepanjangan, maka hal tersebut adalah buah dari kesabaran yang mereka alami walaupun sesaat. Wallahul musta'an wala quwwata illa billah. Benar, antum butuh sabar. Namun kalau tidak sabar, tidak mau ngemban resiko, tidak mau tanggung jawab, ya tidak akan antum bisa merasakan kenikmatan yang banyak. Wa kullama kanatin nufus asyraf wal himmatu a'la wa kana ta'bul badani awfar wa hadhuhu minar raha aqal kama qala al-mutanabbi wa idza kanatin nufus kibaran ta'ibat fi muradihal ajsam. Kata orang penyair tersebut, jika jiwa itu mulia, ya, kemudian memiliki himmah yang sangat tinggi, kata beliau, kullama kanatin nufus asyraf, tatkala suatu jiwa itu asyraf, mulia, wal himmah a'la, dan tatkala himmahnya tinggi, kana ta'bul badan awfar, dan keletihan pada badan tersebut sudah terpenuhi, wa hadzuhu minar raha aqal, maka bagian dia dari kesenangan, ketentraman, kenyamanan itu akan semakin dikit. Faham? Ini namanya nikmat yang disegerakan. Tatkala jiwa semakin merasa mulia, himmah itu merasa semakin tinggi, ya, dan keletihan pada badan itu tadi semakin banyak, oh iya, afan, ana salah terjemah tadi. Kullama kanatin nufus asyraf, tatkala jiwa itu sudah memiliki kemuliaan, merasa mulia, wa kanatil himma a'la, dan tatkala keinginan atau cita-citanya semakin tinggi, wa kana ta'bul badan awfar, dan keletihan badan itu betul-betul terwujudkan, wa hazzuhu minar raha aqal, dan bagian yang dia rasakan dari kesenangan semakin sedikit, ya. Suara
suara motor. Beliau mengatakan, kata seorang penyair ini, wa idza kanatin nufus kibaran ta'ibat fi muradihal ajsam. Jikalau jiwa itu adalah jiwa yang besar, maka badan akan merasakan keletihan dalam menunaikannya. Ya. Maksudnya apa? Kullama kanatin nufus asyraf, tatkala jiwa itu semakin mulia, wal himmah semakin tinggi, maka keletihan yang ada pada badan itu semakin akan banyak terwujudkan, dan juga bagian dari kesenangan itu semakin akan sedikit. Itu maknanya, ya. Itu pasti. Jiwa yang mulia, cita-cita yang tinggi, itu pasti akan membuat badan semakin letih dan kesenangan semakin sedikit. Orang yang punya cita-cita yang tinggi dan ingin merasa nanti ke depannya supaya menjadi orang yang mulia, pasti dia akan merasakan keletihan pada badannya dan juga sedikit kenyamanan. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, wa idza kanatin nufus kibaran, kalau jiwa itu sudah merasa besar, pasti atau tatkala jiwa itu besar, ta'ibat fi muradihal ajsam, maka jasad pasti akan semakin letih dalam mendapatkannya. Ya. Maksudnya apa? Orang, pada diri kita ini ada terkumpul, ada jiwa, ada badan. Orang kalau ingin jiwanya sukses, tinggi, pasti dia akan merasakan badannya letih. Antum ingin dimuliakan, ya maka antum harus berletih-letih dalam badan antum. Seperti itu maknanya. Telah dikatakan bahwa biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali tarumul izza thumma tanamu laylan yaghusul bahra min talabal ala'i min talabal la'ali ulul ka'bi bil himamil awali wa izzul mar'i fi saharil layali wa man ramal ula min ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali taraktun naum wa rabbi fil layali li ajli ridhaka ya maulal mawali fawaffaqni ila tahsili ilmin wa ballighni ila aqsal ma'ali. Kata seorang penyair, biqadril kadd, dengan kadar ketekunan, tuktasabul ma'ali, maka derajat yang tinggi itu bisa dicapai. Waman talabal ula sahiral layali, barang siapa yang ingin mencari ketinggian derajat, maka dia harus bergadang di malam hari. Antum ingin meraih derajat yang tinggi sebagai penghafal Al-Quran, sahiral layali, perlu bergadang di malam hari. Tarumul izza thumma tanamu qalilan, jika engkau menginginkan kemuliaan al-izzah, menginginkan izz, thumma tanamu laylan, namun engkau tidur di malam hari. Orang ingin mendapatkan kemuliaan, namun tidur di malam hari panjang sekali. Yaghusul bahra min talab yaghusul bahra man talabal la'ali. Kata beliau, padahal orang yang ingin mencari mutiara, maka dia perlu menyelam ke dasar lautan. Kata seorang penyair, ana mau tanya sama antum, antum ingin menjadi penghafal Al-Quran? Jawabannya iya. Ingin mendapatkan sebagai penyandang orang yang hafidh Al-Quran 30 juz? Hah? Mau? Kemuliaan apa tidak? Kemuliaan. Nah itu tadi kata penyair, tarumul izza thumma tanamu laylan. Engkau ingin mendapatkan kemuliaan dengan menghafal Al-Quran, namun engkau tidur sepanjang malam.
Yaghusul bahra man talabal laali. Kata beliau, orang yang berenang di dasar lautan, bagi orang yang ingin meraih mutiara di dasar lautan, maka dia perlu berenang di dasarnya. Ya benar? Antum pengen dapat ikan? Ya mancing. Antum pengen dapat mutiara? Ya berenang ke dasar lautan. Antum ingin hafal Al-Quran? Ya hafal. Ulul ka'bi bil himamil awali. Ya. Tingginya kemuliaan akan tercapai dengan semangat yang tinggi pula. Wa izzul mar'i fi saharil layali. Sedangkan kemuliaan seseorang dengan cara bergadang di malam hari. Apa bergadang di malam hari? Muraja'ah, mudzakarah. Wa man ramal ula min ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali. Barang siapa yang ingin mendapatkan derajat yang tinggi tanpa ketekunan, itu namanya orang yang telah menyia-nyiakan umur dalam mencari perkara yang mustahil. Antum ingin mulia, ingin hafal Al-Quran, tapi tidak mau menghafal, tidak mau capek, itu namanya adha'al umra fi talabil muhali. Masya Allah ya, hafal kan? Antum hafal ini, nah kasih uang 2.000 ya, 2.000 ya. Atau mau lebih? Siapa yang bisa hafal ini? Anak kasih 5.000 ya, 5.000 satu orang ya. Anak paling senang saya syair ini. Taraktun naum wa rabbi fil layali li ajli ridhaka ya maulal mawali. Ya Rabb, saya telah meninggalkan tidur di malam hari li ajli ridhaka ya maulal mawali, dalam rangka untuk mencapai keridhoanmu. Fawafiqni ila tahsil ilmin wa ballighni ila aqsal ma'ali. Berikan taufik kepadaku untuk bisa mendapatkan ilmu dan sampaikan aku kepada puncak ketinggian. Ya, luar biasa. Nah, itu tadi. Masya Allah. Ini kemudian setelahnya ada kisah orang-orang terdahulu dalam mencari ilmu. Nah, di antara kisah di sini ada kisah Al-Imam Malik rahimahullah. Kisahnya Ibnu Qasim, murid dari Imam Malik rahimahullah taala, yang meninggalkan istrinya lagi hamil dalam rangka mencari ilmu di sisi Imam Malik rahimahullah taala. Mungkin insyaallah taala akan kita baca nanti ba'da salat asar ya, ba'da salat asar, karena besok sebelum zuhur safar. Nanti semuanya Ustaz Syarif yang atur jadwal antum. Difahami? Jelas ya? Seperti itu. Naktafi bihadzal qadar.